Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Dan Ibu berpesan kepada antum untuk selalu menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan terutama apabila keluar rumah. Hendaknya antum memakai masker. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selesai. Selanjutnya, untuk pengambilan absen, silahkan antum isi list yang telah Ibu kirim di grup WhatsApp dan juga absen yang telah Ibu kirim di Classroom. Jangan sampai lupa, karena pengambilan absen hanya dapat dilaksanakan atau diambil selama jam pembelajaran kita. Nah, untuk motivasi terkait dengan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini berkaitan dengan temanya, yaitu Ibu mengambil salah satu ayat dari Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Kullu nafsin za'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Artinya bahwa tiap-tiap yang bernyawa itu akan merasakan mati dan kamilah tempat kembali. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya dalam ayat ini dalam ayat ini kita di dunia ini hidup hanya sementara. Hidup kita singkat sekali di dunia ini. Makanya nanti di kita tiap-tiap makhluk hidup Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa itu akan merasakan mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu kita selama ada di dunia ini kita punya tugas, yaitu mempersiapkan bekal kehidupan kita di akhirat kelak. Caranya bagaimana, Bu? Caranya dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Melaksanakan perintah Allah itu seperti apa, Bu? Seperti contohnya melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat 5 waktu. Dan seperti saat sekarang ini, puasa di bulan Ramadan selama 30 hari selama atau 1 bulan. Itu merupakan kewajiban kita dan masih banyak lagi kewajiban kita. Dan larangan yang harus kita jauhi seperti ghibah, sombong, riya, berzina, bermaksiat yang lainnya itu larangan Allah dan kita harus menjauhinya. Jadi selama kita hidup di dunia ini, maka harus mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya untuk bekal kita hidup di akhirat. Nah, berkaitan dengan itu, tema pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu proses penyelenggaraan jenazah. Ada 4 indikator yang akan kita bahas. Yang pertama, proses memandikan atau tata cara memandikan jenazah. Indikator yang kedua yaitu proses atau tata cara mengafani jenazah. Yang ketiga, proses atau tata cara menyolatkan jenazah. Dan yang keempat, proses atau tata cara menguburkan jenazah. Itulah 4 indikator yang akan kita bahas. Nah, nantinya setelah pembelajaran kita berakhir, ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tujuan pembelajarannya ada 4, disesuaikan dengan indikator yang akan kita bahas tadi. Yang pertama, setelah proses pelaksanaan pembelajaran ini, antum semuanya atau siswa-siswa Ibu semuanya mampu menjelaskan kembali bagaimana proses atau tata cara memandikan jenazah, mampu menjelaskan kembali bagaimana proses mengafani jenazah. Yang ketiga, mampu menjelaskan kembali tata cara menyolatkan jenazah. Dan yang keempat yaitu mampu menjelaskan kembali bagaimana tata cara menguburkan jenazah. Nah, setelah semuanya itu, nantinya antum semuanya diharapkan
mampu untuk memperagakan atau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja, apabila ada tetangga yang meninggal atau kerabat kita yang meninggal, kita bisa ikut langsung ikut langsung ikut langsung proses penyelenggaraan jenazah tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke proses pembelajaran kita, Ibu akan sedikit banyak mereview atau mengulas kembali tentang pelajaran kita minggu lalu, yaitu pelajaran kita minggu lalu tentang kewajiban-kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya. Seperti apa? Ada menjenguk apabila sakit, menghormati tetangga, dan salah satunya yaitu proses menyelenggarakan jenazah. Dan masih banyak lagi kewajiban kita sebagai muslim terhadap muslim yang lainnya. Nah, itulah pembelajaran kita minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan materi. Ibu harapkan antum semuanya mendengarkan penjelasan Ibu dari awal sampai akhir. Materi kita pada pertemuan kali ini yaitu proses menyelenggarakan jenazah atau tata cara menyelenggarakan jenazah. Menyelenggarakan jenazah ini merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Hukum dari proses menyelenggarakan jenazah ini yaitu fardu kifayah, yang berarti apabila sebagian muslim telah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban sebagian muslim yang lainnya. Nah, proses penyelenggaraan jenazah ini ada 4. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu proses memandikan jenazah. Proses memandikan jenazah ini juga berhukum fardu kifayah, seperti yang telah Ibu jelaskan di atas tadi. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan dalam memandikan jenazah ini, yaitu apabila jenazah tersebut perempuan, maka yang memandikan juga harus perempuan, dan begitupun sebaliknya, apabila jenazahnya laki-laki, maka yang memandikan juga laki-laki, dan terkecuali jenazah tersebut anak-anak. Jika jenazahnya anak-anak, boleh yang memandikan berlainan jenis kelamin, baik itu boleh perempuan, boleh laki-laki. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita memandikan jenazah, ada beberapa alat yang harus kita persiapkan. Yang pertama, tempat tidur sepanjang dari ukuran jenazah tersebut. Yang kedua, air suci secukupnya, dan ember sebanyak 6-8 ember. Gayung juga harus dipersiapkan untuk memandikan jenazahnya. Gayung ini berjumlah 4-6 gayung. Selanjutnya, ceret untuk mewudukan jenazah apabila sudah selesai dimandikan nanti. Yang kelima, tabir atau kain penutup untuk di sekelilingi tempat memandikan jenazah tersebut agar tidak terlihat oleh orang lain. Selanjutnya, yang keenam itu ada gunting untuk melepaskan baju atau pakaian yang sulit dilepas. Selanjutnya, sarung tangan untuk dipakai saat memandikannya agar tangan tetap bersih, terutama bila mayitnya berpenyakit yang menular. Selanjutnya, sabun mandi untuk memandikan jenazahnya, baik itu sabun yang padat maupun sabun yang cair. Selanjutnya, ada sampo untuk membersihkan rambut dari si mayat itu sendiri. Selanjutnya, kapur barus yang sudah dihaluskan dan dicampurkan dengan air. Kapur barus ini dihaluskan, ditumbuk-tumbuk sampai halus. Selanjutnya dicampurkan ke dalam air untuk memandikan jenazah. Selanjutnya ada juga harus mempersiapkan daun bidara jika ada. Nanti daun bidara ini juga dicampurkan dengan air. Selanjutnya, tusuk gigi atau tangkai padi untuk membersihkan kuku mayit dengan pelan.
Jadi tusuk gigi atau padi ini untuk membersihkan kuku-kuku dari si mayat karena sulit dijangkau. Selanjutnya kapas. Kapas ini eh, untuk membersihkan bagian tubuh mayat yang halus seperti mata, hidung, telinga, dan juga bibir. Kapas ini juga bisa digunakan untuk menutup anggota badan mayat yang mengeluarkan cairan atau darah seperti lubang hidung, lubang telinga, mata, dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa peralatan yang harus disiapkan sebelum memandikan jenazah. Adapun tata cara memandikan jenazah ini yaitu taruh mayat dalam tempat atau meja yang telah disediakan tadi. Selanjutnya, melepaskan pakaian si jenazah. Selanjutnya, orang yang memandikan mayat hendaknya menggunakan sarung tangan seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Sarung tangan ini agar tangan kita tetap bersih, terlebih apabila jenazahnya memiliki penyakit yang menular, agar kita memakai sarung tangan agar tidak tertular penyakit tersebut. Selanjutnya, mengurut perut si mayat dengan pelan-pelan agar kotoran-kotoran yang ada pada si mayat ini bisa keluar. Selanjutnya, memulai membasuh anggota badan yang sebelah kanan dulu, dan terutama anggota badan berwudu. Selanjutnya, membasuh seluruh tubuh si mayat dengan rata sebanyak 3 kali dalam bilangan ganjil ya, seperti 3, 5, 7, 9, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menyiram mayat berulang-ulang hingga rata. Jadi, agar si mayat ini bersih nantinya, kita siram dengan air berulang-ulang secara merata. Dan terus membersihkan rongga atau lubang-lubang yang ada pada si mayat. Selanjutnya yang terakhir, siramlah dengan larutan kapur barus atau cendana. Nah, di sini terdapat terkecualian ya. Apabila jenazah tersebut perempuan, maka nanti rambutnya akan dijalin sebanyak 3 jalinan ya. Setelah selesai dimandikan, badan mayat kemudian dikeringkan dengan handuk. Setelah itu baru diangkat ke tempat yang telah disediakan untuk segera dikafani. Nah, itulah proses memandikan jenazah. Yang ke proses penyelenggaraan jenazah yang kedua, sebelumnya. Nah, seperti inilah proses memandikan jenazahnya. Bisa antum perhatikan seperti ini gambarnya. Di situ ada kain atau tabir untuk menutupi tempat untuk memandikannya, dan ada orang-orang yang memandikan jenazahnya. Ada air, ada gayung, ada ember. Silakan antum perhatikan. Seperti ini. Nah, selanjutnya proses penyelenggaraan jenazah yang kedua yaitu proses mengafani jenazah. Proses mengafani jenazah ini hukumnya sama ya. Juga fardu kifayah. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, adapun alat-alat yang perlu disiapkan dalam mengafani jenazah ini, yang pertama ada kain kafan kurang lebihnya sebanyak 12 meter dan juga disesuaikan dengan panjang tubuh si mayat atau jenazah. Kapas secukupnya. Kapas ini guna untuk menutupi lubang-lubang yang ada pada tubuh si mayat. Misalnya mata, lubang hidung, telinga, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kayu cendana yang telah dihaluskan. Yang kelima, sisir untuk menyisir rambut dari jenazah. Dan yang keenam, tempat tidur atau meja untuk membenangkan kain kafan, dan kain kafan tersebut yang telah dipotong-potong, dan nantinya untuk meletakkan jenazah dan segera untuk dikafani. Adapun tata cara untuk mengafani jenazah ini yaitu letakkan tali-tali pengikat kain kafan sebanyak 7 helai dengan perkiraan yang akan ditali adalah bagian atas kepala, bagian dagu, bagian bawah tangan, bagian pantat, bagian lutut, betis, dan telapak kaki. Itulah bagian-bagian dari anggota tubuh si mayat yang akan ditali.
Selanjutnya, bentangkan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis lainnya tidak bertumpuk sejajar, tetapi tumpukan sebagian saja. Sedangkan lapisan ketiga bentangkan di tengah-tengah. Selanjutnya, taburkan pada kain kafan itu kapur barus yang sudah dihaluskan. Kapur barus tadi ya, dihaluskan lalu ditaburkan pada kain kafan. Selanjutnya, letakkan kain surban atau kerudung yang berbentuk segitiga dengan bagian alas di sebelah atas. Letakkan kerudung diperkirakan di bagian kepala si mayit. Kemudian bentangkan baju yang sudah disiapkan, lubang yang berbentuk boleh ketupat untuk leher si mayit. Bagian sisi yang digunting dihemparkan ke atas. Cara selanjutnya yaitu bentangkan kain sarung di tengah-tengah kain kafan. Letak kain sarung ini diperkirakan pada bagian pantat si mayit. Selanjutnya, bujurkan kain cawa di bagian tengah untuk menutupi alat vital dari si mayit atau jenis kelamin si mayit. Kemudian, letakkan mayit membujur di atas kain kafan dalam tempat tertutup dan terselubung. Selanjutnya, sisirlah rambut mayit tersebut ke belakang. Rambut si mayit disisir ke belakang secara agar rapi. Selanjutnya, pasang cawat dan talikan pada bagian atas. Kemudian, tutuplah lubang hidung dan lubang telinga dengan kain kapas. Jadi lubang seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, lubang-lubang tubuh yang ada pada si mayat harus ditutup dengan harus ditutup dengan kapas. Terus tangan si mayat harus disedekapkan dengan tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah. Selanjutnya, tutuplah persendian mayat dengan kapas yang telah ditaburi dengan kapur barus. Kemudian lipatlah kain sarung yang sudah disiapkan. Kemudian kenakan baju yang sudah disiapkan dengan cara bagian sisi yang telah digunting diletakkan di atas dada dan tangan si mayit. Cara selanjutnya, diikatkan surban yang berbentuk segitiga dengan ikatan di bawah dagu. Di sini berarti ya. Selanjutnya, lipatan kain kafan melingkar ke seluruh tubuh mayit selapis demi selapis sambil ditarik ujung atas kepala dan ujung bawah kaki. Kemudian talikan dengan tali-tali yang sudah disiapkan. Nah, itulah tata cara untuk mengafani jenazah. Nah, seperti inilah tata cara dalam mengafani jenazah. Silahkan antum semuanya perhatikan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tata cara penyelenggaraan jenazah yang ketiga, yaitu proses menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah ini gunanya untuk mendoakan jenazah dan keluarga yang ditinggalkan. Adapun rukun-rukun dalam sholat jenazah ini, yang pertama, niat melakukan sholat jenazah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga yaitu takbir, membaca Allahu Akbar 4 kali. Dan yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama. Dan yang kelima, membaca doa dan sholawat atas Nabi setelah takbir kedua. Selanjutnya, berdoa untuk si mayit setelah takbir ketiga. Selanjutnya, takbir keempat, membaca doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang kedelapan, salam. Adapun tata cara menyolatkan jenazah ini yaitu yang pertama, setelah semuanya memenuhi persyaratan untuk sholat, maka segeralah berdiri dan membaca niat. Kemudian
setelah bertakbir dan membaca Allahu Akbar, maka takbir yang pertama itu membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya takbir kedua membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Takbir ketiga yaitu membaca doa, dan takbir yang keempat membaca doa lagi, dan yang terakhir itu membaca salam, dan sambil menghadap ke kiri dan ke kanan. Itulah itulah tata cara menyolatkan jenazah. Selanjutnya ada proses penyelenggaraan jenazah yang keempat, yaitu proses menguburkan jenazah. Proses menguburkan jenazah ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, memperdalam galian tempat untuk menguburkan jenazah nanti sampai dalam agar tidak tercium bau-bau yang menyengat. Selanjutnya, cara menaruh mayat pada kubur yang ditaruh di lubang adalah sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu yang semacamnya dan diposisikan agak condong. Selanjutnya, cara memasukkan mayat ke kuburnya yang baik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala si mayat dan mengarah dan kepala mayat dari arah kaki kubur. Selanjutnya, mayat diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Para ulama menganjurkan supaya ditaruhkan tanah di bawah pipi dari mayat sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah sampai tali pengikat kain kafannya supaya dilepas. Selanjutnya, untuk mayat perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. Orang yang turun ke lubang kubur si mayat ini mayat perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalaman tidak bersetubuh dengan istri mereka. Selanjutnya, setelah mayat sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahkan dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayat dan ditimbuni tanah. Selanjutnya, di atas kubur boleh dipasangkan nisan sebagai tanda. Yang dianjurkan nisan ini tidak ditulisi. Selanjutnya, setelah selesai mengubur, dianjurkan untuk mendoakan mayat agar diampuni dosa-dosanya dan diteguhkan dalam menghadapi pertanyaan malaikat. Selanjutnya, dalam keadaan darurat boleh mengubur mayat lebih dari satu dalam satu lubang kubur. Selanjutnya, mayat yang berada di tengah laut boleh dikuburkan di laut dengan cara dilempari ke tengah laut setelah selesai dilakukan perawatan sebelumnya. Beberapa larangan. Nah, itulah proses menguburkan jenazah. Di sini ada beberapa larangan yang harus diperhatikan dalam menguburkan jenazah ini ya. Yang pertama, jangan membuat bangunan di atas kubur, jangan mengampuri atau menulisi di atas kubur, jangan menjadikan tempat sholat di atas kubur, jangan duduk di atas kubur, dan jangan berjalan di sela-sela kubur dengan memakai alas kaki. Jangan menyembelih binatang di sisi kubur, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya di sekitar kubur yang didasari oleh sisa kepercayaan lama. Nah, itu beberapa yang harus diperhatikan atau beberapa larangan yang harus diperhatikan saat ada di kuburan maksudnya ya. Itulah. Nah, dalam proses penguburan jenazah ini biasanya di tempat-tempat daerah itu berbeda-beda ya. Tradisinya itu berbeda-beda. Jadi jangan bingung antum ya apabila menemukan kejadian seperti ini. Nah, itulah materi kita. Ibu harapkan sampai sini antum semuanya paham.
Nah, itulah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mari bersama-sama kita simpulkan tentang materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu proses penyelenggaraan jenazah. Proses penyelenggaraan jenazah ini hukumnya fardu kifayah, yang berarti apabila sebagian muslim telah mengerjakan, maka gugurlah kewajiban sebagian muslim yang lain. Dan proses penyelenggaraan jenazah ini ada 4. Yang pertama, proses memandikan jenazah. Yang kedua, proses mengafani jenazah. Yang ketiga, proses menyolatkan jenazah. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu proses menguburkan jenazah. Itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, untuk penguatan materi antum semuanya, silahkan antum semuanya cek beberapa link video YouTube yang telah Ibu share atau dicantumkan dalam deskripsi di bawah ini. Silahkan antum semuanya cek. Di sana juga sudah Ibu cantumkan berupa tugas yang Ibu buat dalam format Google Form. Silahkan antum semua isi. Jangan sampai lupa tugas tersebut langsung kalian isi di sana dan nanti akan langsung terkirim kepada Ibu dan langsung akan Ibu periksa. Untuk minggu depan kita jadwal luring ya. Untuk itu Ibu akan mengambil nilai praktek antum, yaitu terkait materi kita pada pagi hari ini, yaitu proses atau tata cara praktek menyolatkan jenazah. Jadi minggu depan kita mengambil nilai praktek. Nantinya akan Ibu pilih secara random. Jadi persiapkan diri antum semuanya. Untuk pembelajaran kita minggu depan itu tentang zina. Pelajari juga sebelum kita praktek. Nantinya kita akan belajar terlebih dahulu. Nah, nanti apabila ada pertanyaan, mungkin ada yang belum paham, boleh antum tanyakan di grup WhatsApp kita ataupun di classroom, baik itu terkait dengan tugas ataupun tentang materi kita pada pagi hari ini. Nanti insya Allah akan Ibu jawab. Oke, baik. Ibu harapkan sampai di sini antum semuanya bisa paham dan mari kita Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan Ibu memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ini. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Terima kasih banyak antum ananda semuanya. Dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itulah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mari bersama-sama kita simpulkan tentang materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu proses penyelenggaraan jenazah. Proses penyelenggaraan jenazah ini hukumnya fardu kifayah, yang berarti apabila sebagian muslim telah mengerjakan, maka gugurlah kewajiban sebagian muslim yang lain. Dan proses penyelenggaraan jenazah ini ada 4. Yang pertama, proses memandikan jenazah. Yang kedua, proses mengafani jenazah. Yang ketiga, proses menyolatkan jenazah. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu proses menguburkan jenazah. Itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, untuk penguatan materi antum semuanya, silahkan antum semuanya cek beberapa link video YouTube yang telah Ibu share atau dicantumkan dalam deskripsi di bawah ini. Silahkan antum semuanya cek. Di sana juga sudah Ibu cantumkan berupa tugas yang Ibu buat dalam format Google Form. Silahkan antum semua isi. Jangan sampai lupa tugas tersebut langsung kalian isi di sana, dan nanti akan langsung terkirim kepada Ibu dan langsung akan Ibu periksa. Untuk minggu depan kita jadwal luring ya. Untuk itu Ibu akan mengambil nilai praktek antum, yaitu terkait materi kita pada pagi hari ini, yaitu proses atau tata cara praktek menyolatkan jenazah. Jadi minggu depan kita mengambil nilai praktek. Nantinya akan Ibu pilih secara random. Jadi persiapkan diri antum semuanya. Untuk pembelajaran kita minggu depan itu tentang zina. Pelajari juga sebelum kita praktek. Nantinya kita akan belajar terlebih dahulu. Nah, nanti apabila ada pertanyaan, mungkin ada yang belum paham, boleh antum tanyakan di grup WhatsApp kita ataupun di classroom, baik itu terkait dengan tugas ataupun tentang materi kita pada pagi hari ini. Nanti insya Allah akan Ibu jawab. Oke, baik. Ibu harapkan sampai di sini antum semuanya bisa paham, dan mari kita Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, dan Ibu memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ini. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Terima kasih banyak antum ananda semuanya, dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.